Selamat datang. Video ini adalah tutorial cara menggunakan aplikasi Actuarial Direct. Mari kita lihat cara penggunaannya. Masuk dulu ke website actuarialdirect.com. Oke, setelah websitenya terbuka, kita pilih fitur download. Kemudian di bawahnya ada software. Kita klik saja. Aplikasi akan terdownload secara otomatis. Ada di bawah sini ya. Kemudian, kita masuk ke folder di mana aplikasi tadi kita download. Patut diperhatikan bahwa file ini berbentuk zip dan berukuran hampir 92 MB. Kita ekstrak dulu. Pastikan di dalam folder ada komponen Setup, Actuarial Direct Setup, kemudian ada Microsoft Access Database Engine 2010, kemudian ada .NET Framework. Ada syarat minimum agar aplikasi ini berjalan dengan lancar. Aplikasi ini membutuhkan ruang kosong sebesar 10 MB, RAM minimal 4 GB, dan aplikasi ini mendukung versi Windows 10, 8, dan 7. Untuk instalasi, kita mulai tekan icon ini ya, Setup. Akan muncul seperti ini. Ini artinya, aplikasi ini akan mengecek apakah di komputer Anda sudah terinstall atau belum Microsoft Access Database Engine ini. Jika belum, kita accept saja. Untuk dapat bekerja dengan baik, aplikasi ini membutuhkan Microsoft Access Database Engine, jadi harus kita install. Jika sudah selesai, kita next. Selanjutnya, kita simpan file instalasi ini secara default saja. Kita save di drive C Actuarial Direct. Kemudian, usernya kita pilih everyone. Kemudian kita next, dan tunggu sampai aplikasinya berhasil terinstall. Oke, jika sudah selesai instalasi, maka shortcut aplikasi Actuarial Direct ini akan muncul di desktop seperti ini. Aplikasi Actuarial Direct ini baru tersedia untuk operating system Windows. Nah, untuk Mac akan segera menyusul. Aplikasi ini sangat bisa digunakan secara offline. Jadi, tanpa harus terhubung ke internet sehingga database kita aman tersimpan di PC. Selanjutnya, kita ke penggunaan aplikasinya. Ini adalah tampilan dari aplikasi Actuarial Direct ini. Di kanan atas ini ada 3 menu utama. Ada menu proyek, kemudian menu perusahaan, dan tentang kami. Di sebelahnya ada ikon keluar. Ini untuk keluar dari aplikasi. Untuk menginput data karyawan, kita mulai dengan klik menu perusahaan. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita lanjut ke buat data perusahaan baru. Kita isi, lalu simpan. Untuk merubah profil, kita bisa edit dengan menekan edit profil perusahaan. Lalu, bisa kita betulkan dengan menambah, misal, fix. Kita simpan. Jika kita ingin menghapus data perusahaan, kita bisa menekan tombol ini, dan aplikasi akan memunculkan icon warning seperti ini. Hal ini terjadi karena jika kita menghapus data perusahaan, maka otomatis data karyawan yang ada di dalamnya juga ikut terhapus. Makanya, harus hati-hati. Jika memang ingin menghapusnya, kita klik Yes. Maka, datanya akan terhapus. Selanjutnya, kita langsung praktek saja penggunaan aplikasi ini. Kita mulai lagi dengan buat data baru. Lalu, simpan. Untuk menambah data karyawan, kita harus membuka dulu dengan buka data perusahaan. Dan akan muncul tab seperti ini. Ada 2 cara menambah data karyawan. Langkah pertama adalah menambah data secara manual. Kita klik tombol ini, tambah data karyawan. Akan muncul tab seperti ini. Kita isikan data karyawan kita. Jika sudah terisi semua, kita tekan simpan. Nah, itu adalah cara pertama. Cara kedua adalah kita import data dari Excel. Kita download dulu template dari Actuarial Direct. Kemudian kita simpan di drive yang kita inginkan. Kita simpan. Oke. Excel tadi kita buka. Kita masuk ke tempat penyimpanannya. Kita buka. Dan hasilnya, header ini sama dengan yang ada di aplikasi. Kita sandingkan saja. Sama ya, ada nomor karyawan, tanggal lahir, tanggal bergabung. Ini sama semua.
Mohon diperhatikan, jika kita misal punya data karyawan sudah ada di Excel, tapi header-nya berbeda, ini kan berbeda ya dengan header yang ada di aplikasi Actuarial Direct. Meskipun nanti akan kita import dari Excel ke aplikasinya, ini tidak akan bisa masuk karena header-nya berbeda. Oke, kita coba sebagai contoh ya. Untuk mengimport data karyawan, kita tekan Upload Data Karyawan. Ini contoh data karyawan yang sudah saya siapkan. Nah, akan muncul warning seperti ini. Ini terjadi karena header-nya, bisa Anda lihat, header-nya itu berbeda. Ini kan nomor karyawan. Ini tanggal gabung, nomor anggota. Nah, ini kan berbeda. Jadi, program Actuarial Direct ini tidak bisa membaca data dari Excel ini. Jika menemukan masalah seperti ini, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita harus mau memindah data yang sudah ada ke kolom template dari aplikasi Actuarial Direct. Jadi, semuanya harus dipindah dahulu ke template ini. Nah, ini datanya sudah saya pindah ke template Actuarial Direct. Sekarang kita import, tekan tombol Upload Data Karyawan. Ini punya saya. Open. Nah, data karyawan yang tadi sudah kita pindah ke template Actuarial Direct berhasil masuk ke aplikasinya. Selanjutnya, kita menghitung dana pensiun di PT Gemilang Jaya Abadi. Kita masuk ke menu proyek. Kita buat proyek baru. Diisi, kemudian simpan. Sudah berhasil kita simpan, kita oke. Di sini muncul informasinya, nomor, nama perusahaan, nama proyek, siapa pembuatnya, dan lain-lain. Untuk memulai perhitungan, kita buka dulu proyeknya. Tekan Buka Proyek. Akan muncul tab seperti ini. Ada nama proyek, nama pembuat, nama perusahaan, dan akan muncul seperti ini. Perhitungan di sini terbagi menjadi 2 tahap, yakni tahun ini dan tahun lalu. Di sini juga ada tab yang berisi nilai default yang sudah diisikan oleh aplikasinya. Nilai default ini diperoleh dari tabel referensi. Anda bisa melihatnya di tab tabel ini. Akan muncul seperti ini. Muncul tabel mortalitas, kemudian tabel berdasarkan Undang-Undang Nomor 13, dan tabel tingkat bunga obligasi pemerintah. Pada tab Output, ini adalah lokasi di mana setelah aplikasi berhasil melakukan perhitungan, hasil datanya akan muncul di sini. Oke, kita kembali ke input dulu. Saya akan menggunakan perhitungan dengan nilai default yang sudah disediakan. Kita simpan asumsi umum. Oke. Kemudian, kita tekan tombol hitung di bawah ini. Saat muncul tab ini, kita tekan Yes. Biarkan aplikasi ini melakukan perhitungan. Perhitungan sudah selesai dilakukan. Kita tekan OK. Untuk melihat hasil perhitungan dari aplikasi ini, kita masuk ke tab Output. Akan muncul hasil perhitungan seperti ini. Hasil perhitungan sampai ke belakang sana. Ada di tab yang lain juga hasil hitungnya. Data perhitungan ini bisa kita simpan dalam bentuk Excel dengan cara Save Output, dan kita simpan di drive yang kita inginkan. Tekan Save. Sudah berhasil kita simpan. Kita bisa cross-check lagi hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya. Anda bisa melihat hasil data yang lain di tab bawah sini. Nah, itu tadi penggunaan aplikasi Actuarial Direct yang pastinya sangat membantu kita dalam melakukan perhitungan. Jadi, sudah sangat dimudahkan, tidak perlu repot-repot menghitung secara manual. Jika Anda masih ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar dan semoga video ini bisa membantu Anda.